Kakak, apa yang kau lakukan? Harusnya kau lebih mengerti. Maksudku, harusnya kau tidak Bibi melakukan Karina, ini. ada apa denganmu? Kenapa kau menghubungi polisi? Mereka itu orang luar. Kita bisa selesaikan masalah ini sendiri. Kenapa kau hubungi polisi? Kau akan lihat sendiri. Apakah mereka bisa dipercaya? Tunggu saja sebentar lagi, Risab. Baik, kita tunggu. Kita tunggu saja. Prita, aku bicara pada Kapo dia. Ada apa? Kenapa kau menangis? Mereka menghubungi polisi. Itu bagus, Nah. Kenapa kau menangis? Kalau polisi datang, kebenaran akan terungkap. Kita tidak berbuat salah. Kenapa kita harus takut? Kebenaran akan segera terungkap, ya? Apa-apaan ini? Pelankan suaramu. Ada apa ini, Bu? Semua orang menamparku. Ada apa dengan kalian? Hentikan semua omong kosongmu dan katakan perbuatanmu padaku. Perbuatanku apa? Apa yang Ibu bicarakan? Jangan pura-pura padaku. Aku ini ibumu. Aku tahu pasti bagaimana sifatmu selama ini. Kau bisa melakukan apapun demi kemauanmu. Semua tamu menjadi sakit karena keracunan makanan. Kau mengerti? Semua orang muntah. Bagaimana bisa? Jelaskan pada ibu. Percayalah, Bu. Itu salah Prita. Ibu harusnya menampar Prita. Bukan aku. Dia membuat masalah ini, bukan aku, Bu. Betul. Sherlyn, sebaiknya jangan bohong pada ibu. Cepat katakan padaku, karena aku tahu kau yang bertanggung jawab atas semua ini. Tidak, Bu. Aku tidak bersalah. Aku tidak berbuat apapun, percayalah. Begitu? Kau tidak berbuat apapun? Kalau begitu, kenapa kau buru-buru lari kepadaku dan mencegahku untuk makan malam tadi? Kenapa kau lakukan itu? Kau lakukan itu karena kau tahu ada sesuatu yang dimasukkan dalam makanannya, kan? Dan bagaimana kau tahu? Karena kaulah yang memasukkan racun itu ke dalam makanannya. Benar begitu kan, Sherlyn? Jadi jangan pura-pura lagi. Ya. Aku memang melakukannya. Lalu Ibu mau apa? Ya Tuhan, ketakutanku menjadi kenyataan. Aku sudah duga kalau kau pasti akan melakukan hal yang sangat mengerikan ini. Apa kau masih waras? Kau berusaha untuk menghancurkan segalanya, Sherlyn. Sekali lagi, kau menggali kuburanmu sendiri. Setelah semua masalah kita, akhirnya semua baik-baik saja. Keluarga Lutra memandangmu sebagai gadis baik dari keluarga baik. Tidak ada yang berusaha cari tahu masa lalumu. Tidak ada yang menanyakan apapun sekarang. Tapi kau bersikap kekanakan. Kau sadar apa yang akan terjadi kalau ada yang tahu masa lalumu? Apa yang akan terjadi? Apa kau tidak memikirkan hal itu? Apa kau tidak punya ide yang lain? Karena ini sangat beresiko. Kalau sampai polisi mengetahui hal ini, kau pasti akan ditangkap. Itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup Ibu. Ibu tahu kenapa? Karena Ibu justru yang berusaha memunculkan masa laluku. Ibu mengerti? Karena itulah, Ibu justru mengundang masalah. Kalau Ibu mau, semua akan baik-baik saja. Ibu harusnya diam saja. Ibu harusnya berterima kasih. Karena Ibu selamat, dan karena itulah aku putuskan melakukan sesuatu. Tidak ada yang bisa mencegahku. Tapi Sherlyn, untuk apa kau melakukan semua ini? Apa kau tidak ingin menikah dengan Risab? Ibu, aku tahu Ibu punya banyak pertanyaan untukku. Tapi begini, Bu, aku tidak punya banyak waktu ataupun tenaga untuk menjawab. Semua terjadi sesuai perkiraanku. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Ini awal kehancuran Prita, Bu. Ibu nikmati saja pertunjukannya. Ayo kita keluar dan kita akan lihat apa yang akan terjadi. Semua akan terjadi sesuai rencanaku. Maksudnya, Risab dan Prita... Ya, itu benar, Bu. Karena Prita telah merampas kebahagiaanku. Tapi sekarang, keadaan jadi berbalik. Ibu tahu kenapa? Karena sekarang giliranku. Prita akan kehilangan harga dirinya yang kecil. Dan juga ibu Prita, juga adiknya, juga sepupunya itu. Mereka semua akan hancur setelah mereka kehilangan balai kumkum Bagja. Dan keluarga kecil mereka akan berkeping-keping, Bu. Dan semuanya akan menjadi milikku lagi. Ayo, tunggu. Sherlyn,
dengarkan Ibu. Sebaiknya kau... Ibu dengar itu? Suara sirene. Polisi sudah datang. Sekarang kita harus pergi. Ayo cepat Bu, ayo ke sana. Sherlyn? Siapa yang bernama Sarla? Pemilik tempat ini. Itu dia. Tahan dia sekarang. Apa? Wow, akhirnya apa yang ku mau terjadi. Aku menang. Cepat, tangkap dia. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Tunggu dulu. Kenapa kau menahannya? Ini tidak benar. Harusnya kau menanyakannya dulu. Jangan main tangkap. Benar. Seharusnya kalian selidiki dulu masalahnya. Ya. Kalau memang kami bersalah, kalian bisa menahan kami. Apalagi yang harus dicari tahu? Kau tidak lihat jumlah tamu yang harus dibawa ke rumah sakit. Upacara pernikahan berubah menjadi lelucon. Sekarang kau mau menentang hukum. Inspektur, jangan dengarkan mereka. Tahan mereka sekarang. Kami akan menahan mereka sekarang. Tapi penyelidikan akan dilakukan setelah kasus ini dicatat. Ayo, borgol dia. Tidak. Tunggu. Kau tidak boleh lakukan itu. Tamu-tamu memang menjadi sakit. Tapi itu bukan kesalahan dari kami. Tolong dengarkan kami dulu. Dengarkan aku dulu. Tolong dengarkan. Lepaskan ibuku! Jangan apa yang kau lakukan! Jangan ikut campur. Biarkan kami melakukan tugas. Lepaskan dia. Bagaimana kau bisa membawanya? Kenapa kau melakukan ini? Lepaskan tangannya. Cukup sudah dramanya. Siapa yang harus ditangkap kalau bukan Sarla? Apa mereka harus menangkap orang yang keracunan? Hah? Jangan konyol. Inspektur, bawa mereka. Cepat, bawa ke mobil. Aku tahu para tamu menjadi sakit semua, tapi itu bukan kesalahan kami. Tolong temukan pelaku yang sebenarnya. Aku mohon dengarkan kami dulu. Kami mengatakan yang sebenarnya. Setidaknya selidiki dulu masalahnya. Kumohon, jangan tahan dia begitu saja. Selidiki siapa dulu mana yang salah. Kami tidak berbuat apapun. Kami tidak Tunggu berbuat salah. sebentar. Kami tidak berbuat salah. Tahan jika kami mau, tapi jangan tangkap dia. Kenapa? Kau pemilik tempat ini? Bukan. Aku pemilik aula ini. Aku tahu, dan aku bicara padanya. Jadi sekarang, jawab aku. Kami dibayar untuk menyediakan makanan pesta ini. Jadi tahan kami, Bu. Sepertinya kau ingin sekali dipenjara. Kami bisa menuduhmu dan juga memenjarakanmu. Kau mengerti? Aku mohon dengar aku, Bu. Diam! Jangan bicara lagi. Kau tahu betapa seriusnya keadaan ini. Sekitar 25 orang harus masuk rumah sakit. Jadi sekarang kau jangan macam-macam lagi atau kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Petugas, bawa dia. Tidak, aku mohon jangan bawa Cepat. ibuku. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan Sarla. Dia tidak bersalah. Cegahlah polisi itu membawanya. Percayalah. Tolong. Aku mohon. Tolong, tenang saja dulu. Tenang. Duduklah. Ayo, duduk. Ibu! Sristi!
Ibu. Jangan menangis, nak. Dia akan kembali lagi. Ibumu akan segera kembali lagi. Kristi. Mereka menangkap ibu. Mereka menangkap ibu, Kak Prita. Katakan pada mereka ibu tidak bersalah. Kita akan melakukan sesuatu untuk membebaskan ibu. Dia akan baik-baik saja di sana. Jangan takut. Kak Prita, kita tidak salah. Ibu juga. Lalu kenapa mereka menangkap ibu? Aku mau ibu kembali. Aku mau ibu kembali ke sini. Sristi, kita tidak bersalah kan? Jadi mereka tidak bisa menyakiti ibu. Ayo kita ke dalam dan bicara pada Ibu Lutra dan Risa. Pasti ada yang bisa menolong kita. Kau harus yakin itu. Menyedihkan sekali bagi seorang gadis yang melihat kekacauan di pesta pernikahannya sendiri. Aku mengerti, Sherlyn. Kau pasti bertanya-tanya, kenapa semua ini terjadi hari ini? Kau juga pasti bertanya-tanya, kan? Kenapa Sarla bisa ditangkap? Aku tahu dia pemilik tempat ini, tapi harusnya Prita yang ditangkap, kan? Karena tempat ini dipesan untuk pertunanganmu. Karena dia itu... Bibi Karina, kenapa kau menyalahkan Prita atas segalanya? Dia tidak memaksaku memesan tempat ini. Itu keputusanku. Tapi dia... Bukan begitu. Maksud Bibi Karina adalah kita memberi Prita tanggung jawab besar, tapi hasilnya seperti ini. Kalau kau bertanya kepadaku, aku rasa Ibu Prita tidak bersalah. Lalu siapa yang salah, ha? Apa salah ibumu, ayahmu, atau aku? Atau anggota lain keluarga kita? Sebut saja namanya. Ayo. Apa aku bilang begitu, Bibi? Apa aku bilang salah satu keluarga kita akan melakukannya? Untuk apa dia lakukan? Apa? Apa sebenarnya maksudmu? Apa salah satu kamu pelakunya? Atau ibuku? Kau bisa salahkan kami, karena kami belum jadi anggota keluargamu. Kenapa kau menyimpulkan terlalu jauh? Apa aku menyalahkan siapapun? Bagus. Kita bisa simpulkan ini setelah pertimbangan yang matang. Dan penilaian kita tidak bisa karena kedekatan atau rasa suka. Katakan, siapa selain Koki yang bisa memasuki dapur? Para staf bukan? Dan siapa yang bekerja di sini, ha? Sejauh yang aku tahu, yaitu pemilik tempat ini, Sarla dan kedua putrinya dan saudara Sarla, serta Koki dan anak buahnya. Iya kan? Apa mereka sengaja melakukan ini? Anggap saja kalau mereka itu pelakunya. Tapi apa alasan mereka melakukan? Apa motifnya? Pasti ada alasan. Ayo, kita bicara pada mereka. Ada apa, Nak? Nenek, tolong jagalah dia, Nek. Sini, sini. Ayo, duduklah. Ayo, duduklah. Ya ampun, Prita kembali lagi dengan menangis. Semoga saja Risab tidak kasihan padanya. Aku harus bagaimana dengan situasi ini? Ragi, Garan, Ibu, Risab, Bibi, bawa dia ke ayo. rumah sakit cepat. Ayo cepat. Ayo, Ayo cepat. Jantungnya memburu. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Pelan-pelan. Ayo, Bu. Iya, Pelan-pelan. kau juga ikut. Ayo. Ayo, pelan-pelan. Ayo cepat, panggil dokternya. Cepat sayang, cepat. Kuharap keluargaku tidak apa-apa. Mahes dan Raki akan baik-baik saja. Atau tidak akan kumaafkan diriku sendiri. Tenang saja, Karina. Semua akan baik-baik Kau saja. tidak tahu apa yang telah kuperbuat. Apa yang harus kulakukan? Aku segera kembali. Aku perlu meluapkan emosiku. Ibu baik-baik saja. Tidak ada anggota keluarga yang sakit. Anak-anak juga tidak apa-apa. Sedangkan Mahes dan Raki kritis. Tapi mereka akan segera baik-baik saja. Aku harus mengontrol emosiku dan berpikir positif. Kau akan ketahuan, Sherlyn. Kalau ibu terus bicara, kau pasti ketahuan. Ibu, kalau ibu bicara terus, aku pasti ketahuan. Kalau ibu tutup mulut, tidak akan ada yang tahu kalau aku pelakunya. Jadi aku harap ibu diam.
Jangan sampai mereka tahu dari ibu. Iya, Sherlyn. Tapi kenapa kau libatkan Karina dalam rencanamu? Kalau sampai terjadi sesuatu, Karina tidak akan pernah melepaskanmu. Dia akan beritahu semuanya kalau kaulah yang bersalah atas kekacauan yang terjadi di sini. Dan dia tidak tahu kapan kau merencanakannya. Dia akan bilang ke semuanya bahwa dia baru tahu itu setelah kejadiannya. Kau mungkin tidak tahu Karina. Dia mungkin tidak peduli orang lain. Tapi dia sangat menyayangi keluarganya. Dengar aku, Bu. Ibu sangat mengenal aku, bukan? Tentu saja ibu mengenalmu. Kau punya kemampuan untuk membuat orang tergila-gila padamu. Yang berlalu, sudah biar berlalu. Kalau ibu terus bicara masa laluku, aku mungkin akan bersikap seperti dulu. Ibu tahu kan apa yang akan terjadi? Itu akan menjadi bencana. Dan ibu tidak mau begitu kan? Makanya, Bu, aku berharap ibu diam. Jangan sampai mereka tahu kalau semuanya ini aku yang melakukannya. Semua akan baik-baik saja. Aku harap ibu mengerti. Tolong dukung aku. Jadi, diamlah. Ada apa ini? Sudah lama sekali. Tolong cepat Tenang diperiksa. saja, Bu. Dokter sedang memeriksanya, Sherlyn. Dokter, Iya. bagaimana kondisi Bu Lutra? Kami masih merawatnya. Akan kami kabar. Tapi apa dia baik-baik saja? Semoga semua baik-baik saja. Untung saja aku melihat orang tua Risap sedang kesakitan. Saat itu Perintah sedang menangis. Terus semua orang memperhatikannya. Semoga orang tua Risap cepat sembuh. Dokter, bagaimana ayah dan ibu? Ayahmu baik-baik saja. Dia sudah diberikan obat. Tapi kondisi ibumu, Ada apa dengan tenang saja, dia akan baik. Tapi butuh waktu. Dan kabar baiknya, kondisi kritisnya sudah lewat. Terima kasih. Tapi dokter, Risap, kau tenang saja ya. Semua tamu kita yang masuk rumah sakit sudah aman. Mereka juga sudah diizinkan pulang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini benar-benar kabar baik. Bagaimana kondisi ibu sebenarnya? Inspektur juga tidak ada. Kita harus bagaimana? Kita harus tanya siapa? Ayo, kita tanya dia. Permisi. Permisi. Dengarkan kami dulu. Tolong dengarkan kami, Pak. Pak, tunggu dulu. Ayo, hei, jangan berani mengancamku. Ya, Cepat, jangan pukul cepat. begitu, Bu. Sini. Iya, kami Ayo, juga akan duduk. duduk. Tunggu dulu. Duduk. Ayo duduk. Ketinggalan ini. Maaf. Permisi. Di mana Pak Inspektur? Kami mau bertemu dengan ibu kami. Kenapa? Apa ibumu kepala pemerintahan? Halo? Kau salah. Kepala pemerintahan bukan Perdana Menteri. Dan nama ibuku Sarla. Jangan main-main ya. Diam. Kau datang untuk bertemu Sarla kan? Dia terkenal sekali. Aku tahu semua tentang dirinya. Perbuatan ibumu demi menghemat uang dan membahayakan banyak orang yang tidak bersalah. Dan balai kumkum bahagia milik kalian sebentar lagi akan ditutup. Satu hal lagi, kau menyewanya bahkan sebelum keputusan pengadilan. Dan yang lebih parah, kau menyajikan makanan beracun. Ibumu itu adalah seorang penjahat. Dia akan dihukum berat nanti. Dan kalian datang ke sini untuk menemui dirinya. Tunggu sebentar, Bu. Apa yang kau bicarakan? Sebaiknya jaga bicaramu itu. Sristi, tidak, biar ku selesaikan, Kak. Dia bicara omong kosong. Satu hal, ibuku bukan penjahat. Dia tidak bersalah. Tapi kalian tetap saja menahan ibuku. Lalu di mana keadilan? Kau jangan banyak bicara. Kalau kau begitu, kau juga akan dipenjara sama seperti ibumu. Kau mengerti? Kalian berdua dipenjara seumur hidup kalian. Tunggu. Bukankah kau polisi? Artinya kau penegak hukum? Kalau begitu kau harus patuhi hukum. Apa salahnya perkataan adikku? Sebaiknya kau pikir sebelum bicara. Bagaimana bisa kau ancam dia dengan penjara? Masalahnya, kami di sini untuk bertemu dengan ibu kami. Dia tidak berbuat apapun. Dia tidak bersalah. Tapi dia tetap ditahan. Cobalah kau mengerti bagaimana perasaan kami. Kau pasti punya ibu. Bukankah kau putri seseorang? Kau tidak sadar betapa emosinya seseorang ibu. Apa mungkin dia membahayakan orang lain demi uang? Ibu kami tidak bersalah. Dia dipenjara tanpa alasan yang jelas. Tolong bantu kami. Tolong izinkan kami menemuinya. Izinkan kami bicara dengannya, aku mohon. Ada apa ini?
Inspektur. Inspektur, Ibu kami di penjara meskipun tidak bersalah. Kami di sini untuk menemuinya. Tolong berikan izin kepada kami. Izinkan aku menemuinya. aku mohon. Aku mohon. Biarkan kami menemuinya. Izinkan mereka. Ayo. Ayo, Kak. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Orang-orang itu memang jadi sakit, tapi kami tidak bersalah. Dia bilang mereka tidak bersalah. Wah, siapa yang bersalah kalau bukan kau? Kewajibanmu adalah mengatur jalannya acara. Bagaimana bisa kalian membuat kesalahan seperti ini? Kalau kalian tidak bersalah, tolong buktikan pada kami. Hei keluargaku, halo. Ayah, Hei, ada apa ini? Kenapa kalian terlihat sedih? Huh? Mahes, kau tidak apa-apa kan? Tentu saja, kelihatannya bagaimana? Kalian berdua adalah anakku. Dan lagi, wanita di dalam itu adalah istriku, Sanjana. Sejak mereka masuk ke hidup kita, ibu mereka tidak mengurusiku. Dan jika aku tidak ada di sisinya saat dia menderita sakit, maka itu tidak baik menurutku. Dan tentu saja aku merasa semuanya pasti akan berbeda. Aku sungguh bangga pada ayah. Ayah tetap tersenyum meski semua ini terjadi. Dengar, Risa, aku tidak seperti kau. Kau terlihat gelisah di pertunanganmu. Serlin, benar begitu bukan? ayah salah. Dia tidak gelisah, tapi dia memang seperti itu. Dulu dia sering tersenyum, tapi belakangan ini tidak pernah. Permisi, pasien ingin menemui keluarganya. Kalian boleh masuk. Keluarga sudah siap. Ayo. Ayo. Kau memang benar, Karan. Aku bahagia sekali. Dan itu hanya karena Prita. Ibu, Karan, ayahmu, ibu harap dia baik-baik saja. Maaf. Apa yang kalian lakukan di sini? Tolong pergilah. Pergilah, istriku merindukanku. Apa yang kau katakan, saya? Jadi, kalau kau ingin aku layani, seharusnya kau katakan saja. Tanpa ragu, aku pasti akan melayanimu. Begini, kita berdua makan sama banyaknya. Tapi kenapa kau yang kondisinya paling parah? Kondisimu benar-benar tidak stabil. Kau harus sering berolahraga. Paling tidak jalan pagi. Kenapa kau minta Raki makan kir lagi? Kalau kau tahu itu mengandung racun. Kau tahu apa perbuatannya padaku? Ibu mertuaku membuatkan cincin kawin dan dirancang untukku. Tapi malah dipakaikan di jari Prita. Aku pastikan dia menderita. Seperti aku yang menderita. Ibu, bagaimana perasaan ibu? Risyap, ibu, dokter, ibu, Raki? dokter, kemarilah dokter. Raki. Tolong periksa ibu. Tolong semuanya keluar. Ada apa ini? Kesehatan pasien menurun. Aku harus memeriksanya. Tolong tunggu di luar ya. Raki, aku tunggu di luar. Kakak, Ada apa? aku ingin mengatakan sesuatu. Iya, katakan. Kejadian itu harusnya tidak terjadi. Semua tamu jatuh sakit. Mereka semua keracunan makanan. Tapi aku merasa Prita dan keluarganya tidak melakukan dengan sengaja. Kejadian itu tidak sengaja. Tolong, Sarla tidak melakukan apapun dengan sengaja. Aku mohon tolong dia. Demi Prita, dia sudah banyak menolongku. Dan kurasa inilah saatnya untuk membalas kebaikan mereka. Tolong, selamatkan Sarla. Tarik pengaduanmu padanya. Baiklah, Raki. Akan kulakukan perkataanmu. Sekarang tenanglah. Kau mau melakukannya? Bu, tolong keluar sekarang ya. Karena aku harus memeriksanya. Aku tidak akan melakukan itu. Tidak akan kubiarkan Prita dalam damai. Raki, aku tidak suka melihatmu dalam kondisi ini. Tapi kau akan segera dipulangkan. Aku tak akan biarkan Prita dan keluarganya keluar dari situasi sulit ini. Tidak akan. Tenang saja, Nak.
Aku tidak pernah berbuat jahat, karena itu Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padaku. Ibu, menurut Ibu, bukankah mereka seharusnya tidak memperlakukan Ibu seperti ini? Kau benar, Nak. Mungkin saat ini Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sering menguji hamba-Nya, terutama mereka yang bisa melewati ujiannya. Aku rasa semua akan baik-baik saja. Ibu bicara seperti itu hanya untuk menghibur kami. Saat kami dalam masalah, Ibu selalu membantu. Tapi pada saat ini, sekarang kami tidak bisa berbuat apa-apa, Bu. Tidak, Sristi. Kau jangan menangis. Ibu tidak bisa melihat kalian menangis. Kalau kalian menangis, Ibu akan menjadi lemah nanti. Ibu bisa hadapi apapun, tapi Ibu tidak bisa melihat air mata kalian. Aku ada ide, Bu. Aku akan melakukan apapun agar Ibu bebas dari sini. Aku bahkan bisa menerima semua tuduhan itu. Akan kuberitahu polisi. Akulah yang dibalik kejadian itu. Mereka pasti akan membebaskan Ibu. Aku mau ke sana. Sristi, kalau begini Ibu ingin menamparmu. Kenapa dia konyol sekali, Prita? Bicaranya tidak masuk akal. Katakan padanya, hidup kalian masih panjang. Kalian berdua ini masih muda. Kalau kau sampai disalahkan di usia ini, kau akan sulit menjalani hidup. Ibu sudah tua sekarang. Sekarang Ibu hanya untuk putri-putri Ibu saja. Kalian berdua dan Pragya. Prita berjanjilah, Pragya tidak boleh tahu tentang semua ini. Dia sudah banyak masalah, hidupnya sudah bermasalah. Kalau dia sampai tahu, Kom Bagya dan aku, dia pasti akan cemas. Janjilah, Pragya dan Abi tidak boleh tahu. Berjanjilah padaku, kalau mereka tidak akan pernah tahu masalah ini ya. Iya, Ibu. Sristi, berjanjilah. Kau tidak akan menerima semua tuduhan atas kejadian ini. Ayo berjanjilah padaku. Ayo janji. Baiklah, kalau itu mau Ibu. Ibu masih saja memerintah seperti itu. Walaupun Ibu benar, tapi Ibu menerima begitu saja semua tuduhan itu. Apa dia tidak waras? Berhentilah bersikap konyol. Aku ingin sekali menamparmu. Asal Ibu tahu, aku tidak mau lagi bicara dengan Ibu. Prita, kau lebih dewasa darinya. Cobalah buat dia mengerti. Minta dia jangan melakukan hal ini. Semua akan baik-baik saja. Aku tahu dia tidak pernah mau mendengarkan aku. Dia sudah dewasa tapi sikapnya masih kekanak-kanakan saja. Tolong bicaralah padanya. Jangan biarkan dia untuk... Ibu tenang saja. Aku akan menjaga Sristi dan... Ibu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ibu tenang saja. Apa yang akan kulakukan, Nak? Jagalah diri Ibu. Apa yang akan kulakukan? Jaga diri Ibu. Ya tentu, tapi Prita dengar. Apa kau mau membantuku? Iya. Pulanglah. Akan kuurus semuanya. Tapi Kak, maaf, di mana ruang IGD? Di sebelah sana. Berhenti, Prita. Jangan berusaha menemui siapapun dari keluarga Lutra. Setelah perbuatanmu, tidak ada lagi yang mau melihat wajahmu. Jadi jangan berharap dimaafkan. Aku kesini bukan untuk minta maaf. Karena kami tidak melakukan apapun. Kami kemari untuk bicara dengan Tentu Risa. saja. Untuk apa kau kemari? Selain menemui orang kesayanganmu, Risa. Dengarkan aku dulu, Shirley. Kau jangan tersinggung, tapi kurasa kau salah mengerti. Kalau kau kira aku menganggap Risab lebih dari sekedar teman, kau salah. Jangan menyangka itu sama sekali. Kami hanya bersahabat. Bagus sekali. Akhirnya kau bicara jujur. Aku tidak menuduhmu apapun. Memangnya aku bilang apa? Aku tahu pasti apa maksudmu. Kau tidak bisa menemui siapapun termasuk Risab. Tidak ada yang bisa mencegahku kali ini. Ada yang penting harus kubicarakan dengan Risa. Hanya dia yang bisa membantuku. Apa yang kau lakukan di sini? Ini area privat. Orang luar tidak boleh ada di sini. Tolong Ibu, biarkan aku bicara dengan Risa. Dengar, tidak ada yang mau bicara denganmu. Sekarang keluar. Keluar dari sini. Cepat keluar. Bibi Karina, tunggu dulu.
tolong dengarkan dia dulu. Memangnya apa salahnya? Tolong beri dia kesempatan. Terima kasih, Karan. Risa. Prita. Risa. Aku akan jujur padamu. Aku sangat sedih atas kejadian ini. Aku tahu kewajiban kami memastikan semua berjalan lancar. Aku akui mungkin kami tidak terlalu ketat soal keamanannya karena semua orang di acara itu kami mengenalnya. Tapi percayalah, kami tidak pernah melakukan hal apapun pada makanan atau bumbu di makanan. Percayalah padaku soal itu. Risa, kami tidak bersalah atas kejadian itu. Kami tidak berbuat salah, Risa. Kau harus mendengarkan kami. Aku berkata sejujurnya. Tolong bantu aku. Tolong bantu aku meyakinkan mereka kalau aku tidak bersalah. Aku tahu itu, Prita. Kau dan keluargamu tidak ceroboh. Risa, kau tahu, kami tidak menganggap remeh tanggung jawab kami. Kami tidak membohongi siapapun. Risa, tolong bantu aku. Tolong bantu aku. Aku tidak tahu kapan masalah ini akan berakhir. Ibuku tidak bersalah. Tapi ibuku dipenjara tanpa alasan apapun. Dia tidak mungkin berbuat sejahat itu. Dia bahkan tidak bisa berpikir jahat pada siapapun. Percayalah pada aku. Kami bekerja keras agar acara itu berjalan dengan lancar. Kami berusaha sebisanya agar semua berjalan lancar dan semua orang bisa senang dalam merayakan upacara itu. Aku harap kau percaya pada aku. Tolong dengarkan aku dulu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Boleh aku mengatakannya? Katakan. Jika kau berpikir aku pernah berbuat baik kepadamu atau keluargamu, atau jika kau menganggap aku teman, aku mohon tolonglah aku. Aku tahu kau sudah banyak membantuku. Kau membantuku bahkan meski aku tidak pernah meminta bantuanmu. Tapi kali ini aku mohon satu lagi bantuanmu. Aku mohon bebaskan ibuku. Dia tidak bersalah. Aku mohon ikutlah denganku. Dia tidak layak mengalami hal ini. Dia sudah tua. Aku kasihan padanya. Tolong bantu aku. Jika kalian pikir kami bertanggung jawab, silahkan timpakan tuduhan itu pada kami sampai fakta terungkap. Silahkan tuduh aku atau Sristi, tapi ibuku tidak bersalah. Aku mohon bebaskan ibuku. Dia tersiksa di sana. Dia tidak bersalah, Risa. Aku tidak berdaya. Aku mohon ikutlah denganku dan selamatkan ibuku. Aku mohon padamu. Hanya kau yang bisa membantuku. Aku mohon. Prita, tolong. Jangan menangis. Ayolah, aku tidak bisa melihatmu menangis, Prita. Kau ingin aku ikut denganmu? Baik, aku akan ikut denganmu, tapi jangan menangis. Ya. Ayo. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah lupa? Kita di rumah sakit karena dia dan keluarganya. Aku rasa dia ataupun keluarganya tidak bersalah atas apa yang terjadi. Tapi aku tahu seseorang melakukannya dengan sengaja. Dan sampai kita tahu siapa pelakunya, kita tidak bisa membiarkan ibunya dipenjara. Kau mau melawanku demi ibunya dia? Sekarang kau melawanku. Ayolah, aku tahu kejadian itu sangatlah buruk. Tapi kita tidak bisa salahkan siapapun tanpa bukti. Ayo. Pengaduanku tidak akan kutarik. Titik. Aku tidak perlu izin siapapun untuk melakukan apa yang aku mau. Aku akan melakukan apa yang menurutku benar itu saja. Semuanya sudah pulih, kecuali ibu. Dan aku yakin ibu akan meminta Bibi Sarah dibebaskan jika ibu tahu dia di penjara. Ayo. Tunggu sebentar. Ibumu memberitahu sesuatu yang tadinya kupikir akan kusimpan saja. Tapi sekarang, ini harus kubuka. Tunggu sebentar, Prita. Apa itu, Bi? Ibumu bilang padaku, dia tidak bisa lagi percaya pada Prita dan juga keluarganya. Dia bilang acara kita dihancurkan karena mereka. Dia juga menambahkan, kalau dia kaget dengan perbuatan mereka, dia tidak akan bisa melupakannya. Dia bilang dengan jelas kalau Sarla harus dihukum atas perbuatannya. Dia tidak boleh dibiarkan. Ini keinginan ibumu.
Risa, Bibi Raki pasti marah sekali pada kami. Karena itu, dia berkata seperti itu. Tapi kau sendiri bilang, meski kejadian itu sangat buruk, kita tidak bisa salahkan siapapun tanpa bukti. Risa, kau bilang padaku akan menolongku kapanpun aku perlu pertolonganmu. Risa, kau bilang padaku, kau akan menolongku kapanpun aku perlu pertolonganmu. Kau juga bilang akan menolongku, ibuku, dan Sristi jika kami dapat masalah. Karena kau menganggapku sebagai teman. Bukankah kau pernah bilang itu? Kau pernah bilang padaku, kau pasti akan menolongku. Aku tahu, Prita, tapi tenang Tunggu. tenang. Hah? Apa yang kau lakukan? Hah? Kau terbuai omongan manisnya. Putuskan sekarang, kau mau membantunya atau memenuhi keinginan ibumu. Risa, aku mohon. Risa, aku mohon. Kau yang pernah bilang padaku bahwa aku harus percaya padamu. Kau yang bilang akan menolongku kapanpun aku menghadapi masalah, seberat apapun yang aku hadapi. Tapi kali ini, kau menarik kata-katamu sendiri. Kali ini, saat ibuku di penjara, meski tidak bersalah, kau melanggar janjimu. Katakan, Risa. Jawab aku. Prita, sebaiknya kau pergi. Tolong pergilah. Ternyata selama ini, kupikir tidak ada yang lebih baik darimu di dunia ini. Tapi kau membuktikan kalau aku salah. Harusnya aku tidak akan pernah mempercayai kata-katamu itu. Aku memang bodoh karena berharap banyak darimu. Tolong maafkan aku. Aneh sekali. Kenapa Raki menolak menolong Prita? Menurutmu perempuan rendahan itu bicara terlalu banyak? Iya. Dia membawa masalah sendiri dengan mengatakan itu semua. Dia tidak akan diterima lagi di rumah keluarga Lutra. Aku sama sekali merasa tidak berdaya. Apa ada orang di dunia yang bisa menolongku di masa sulit seperti ini? Aku sendirian. Sepertinya tidak ada lagi harapan bagi kami. Pragya bisa berbuat sesuatu, tapi ibu memintaku tidak memberitahukannya. Ya Tuhan, aku harus bagaimana sekarang? Kami harus pergi kemana? Tunjukkan jalannya, tunjukkan jalannya. Aku harus kemana? Karan, apa Risab yang menyuruhmu datang ke sini? Bibi Raki mencegahnya, tapi aku tahu dia pasti memintamu kemari. Dia bilang padaku, betapapun besarnya masalahku, dia pasti akan membantuku. Ayo, mereka menahan ibuku di kantor polisi. Tolong bantu aku. Ayo cepat, tariklah pengaduan keluarga Lutra terhadapnya. Ayo Karan, ayo tolong aku. Ayo Karan. Untuk apa aku lakukan itu? Aku tidak akan melakukannya. Kau merusak seluruh acara pertunangan itu, Prita. Iya kan? Sekarang kau memintaku untuk menarik pengaduan itu. Untuk apa aku lakukan?
kami tidak bersalah. Kami tidak berbuat apapun. Aku hanya ingin acara itu berhasil. Aku melakukan semampuku untuk memuaskan semua orang. Kau kira kami akan melakukan sesuatu yang akan merusak reputasi balai kami sendiri? Karan, kami tidak melakukan apapun. Kalau begitu buktikan. Buktikan kau tidak bersalah. Aku janji akan membantumu, Prita. Kau itu selalu bertengkar denganku. Sekarang di mana keberanian? Di mana semangatmu? Kalau kau memang benar, hadapi para polisi itu apapun yang terjadi. Tunggu dulu. Apalagi? Tunggu dulu. Ini sama sekali Kau benar, Prita. Ini bukan masalah yang kecil. Dan ini bukan lelucon. Kau itu dalam masalah besar. Kalau kau memang benar, maka tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menghalangi ibumu bebas. Kau mengerti? Tapi, kalau kau memang melakukannya, aku minta maaf, Prita. Kau harus membayar mahal untuk semua ini. Luar biasa. Kau tidak percaya pada aku. Aku tahu kau tidak menyukaiku. Aku tahu kau tidak suka lihat wajahku. Aku tahu kau tidak menyukaiku sama sekali. Kau benci aku. Tapi kau sudah mengenalku sejak lama. Kau benar mengira keluargaku bisa serendah itu. Kau sungguh mengira kami tega membahayakan nyawa orang lain atau membuat orang lain tewas. Jangankan melakukan hal itu. Memikirkan itu saja membuatku jadi merinding. Kau sungguh mengira aku tega melakukan hal itu. Karan, Bibi Raki ingin bertemu denganmu. Masuklah. Kau lihat, Prita? Itu akibat yang harus kau tanggung. Karena berani melawan aku. Akhirnya aku berhasil membuat musuh besarku jatuh terpuruk. Prita, aku hancurkan hidupmu. Untuk selama-lamanya.